Halo, apa kabar? Mulai lagi kita dengan pelajaran Highway of Life atau Jalan Raya Kehidupan ini. Kita sekarang sudah berada di pelajaran 4. Pelan-pelan tapi terus-menerus. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara untuk belajar bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap hadirat-Mu di mezbah kami yang penuh kekurangan, penuh ketidaksempurnaan. Kami menyadari keterbatasan kami dan kemuliaan-Mu. Memohon kepadamu keinginan hati kami untuk mempelajari firman-Mu, agar kami bisa menyenangkan dan melayani-Mu dengan lebih baik dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami memulai pelajaran 4 kami dalam pelajaran Jalan Raya Kehidupan ini. Tuhan, berkatilah grup PA kami ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, kita sekarang sudah di pelajaran 2 yang judulnya adalah Banjir Besar di Jalan Raya Kehidupan. Pelajaran ini terdapat dalam Kejadian 6 sampai dengan Kejadian 8. Oke. Pernahkah saudara mengalami banjir? Mengalami banjir adalah sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah terrible, terrible, terrible. Oke. Nah, banjir itu ada bermacam-macam. Oke, ada banjir air. Banjir air adalah air yang meluap. Apakah itu dari sungai, dari selokan, dan dari hujan, dan lain sebagainya. Banjir yang karena, ada banjir yang karena hujan keras. Purely hujan. Oke, ada banjir rob. Banjir rob itu laut pasang. Jadi air naik. Kalau orang Manado bilang air naik. Air naik dan bertemu dengan air sungai. Begitu. Biasanya orang-orang di pesisir pantai yang kena itu. Kemudian ada yang dinamakan banjir badang. Banjir badang biasanya jebol bendungan membawa sampah. Membawa sampah. Banjir badang itu pernah terjadi di Manado. Waktu bendungan penuh di Tondano, di Tonsea Lama. Air keluar, hujan keras, kemudian air pasang. Terjadilah banjir di kota Manado dulu. Kemudian ada banjir lahar, yaitu banjir diakibatkan keluar dari gunung api. Itu lava. Kemudian ada banjir lumpur. Jadi lumpur keluar dari tanah, seperti di Lapindo. Nah, kita Indonesia sudah mengalami tsunami yang besar sekali waktu di Aceh dulu. Sangat sedih. Masih ada video-videonya, memang menangis kita melihat kehancuran yang luar biasa. Kemudian kita baru-baru ini ada tsunami di Palu. Saya melihat sendiri itu tempat di mana jadi lebih tinggi karena air menolak ke satu tempat sehingga jadi lebih tinggi. Ada daerah lebih tinggi dan satu perumahan tertutup dengan air. Bukan main, sedih sekali, oke? Nah, banjir yang akan kita temukan di dalam pelajaran kita ada berbeda. Mengapa? Kalau banjir-banjir biasanya tiba-tiba. Toh, tiba-tiba tidak disangka-sangka, kecuali kalau hujan so 3 hari, sudah boleh pikir-pikir mau ada banjir besar. Tapi banjir kita yang kita akan pelajari adalah banjir yang sudah dikatakan Allah jauh sebelumnya. Sudah dibilang, sudah diperingati. Bertobat karena ada banjir, Allah akan memusnahkan. Itu dia punya beda. Oke, kita lanjut. Sesudah Henok diangkat ke surga, sesudah Henok tidak ada lagi, iblis terus saja bekerja untuk menghalangi rencana Allah. Apa rencana Allah? Rencana Allah di dalam Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 15. Apa bunyinya? Kita baca lagi. Sudah berulang-ulang kali. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Jadi untuk melahirkan, untuk memunculkan penebus, yaitu anak domba Allah yang dijanjikan di Taman Eden, dia harus melalui keturunan dari perempuan itu. Dan iblis tidak mau itu, sehingga dia menghancurkan, menggoda dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Maka manusia semakin hari semakin jahat waktu itu. Oke? Kita baca sebagian daripada bagian firman Tuhan itu. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Menyesallah ia bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirman Tuhan, aku akan memusnahkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menciptakan mereka. Kejadian 6 ayat 7. Kemudian Allah menilik bumi ini. Dan sesungguhnya rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk. Jadi Allah melihat kejahatan. Allah menyesal. Allah sakit hati. Kemudian Allah mengambil keputusan untuk memusnahkan. Keputusan Allah, no question. Tidak mungkin salah kalau Allah yang putuskan. Jadi dia melihat kejahatan manusia, kerusakan manusia. Dia sakit hati, dia menyesal, dan dia mengambil keputusan untuk memusnahkan ciptaannya. Tetapi ada seseorang ditemui oleh Allah. Namanya Nuh. Ini cerita semua orang sudah tahu. Sedangkan dari bukan Kristen tahu cerita ini. Jadi Allah melihat Nuh. Dan Nuh mendapat kasih karunia daripada Allah. Kemudian kita akan membaca riwayat Nuh yang ada di dalam pembacaan kita. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ada ayat berikut yang saya akan baca juga. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi Nuh ini orang benar, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Dan apa yang tertulis di situ? Pemberita firman Tuhan. Jadi Nuh ini bergaul dengan Allah, menyenangkan hati Allah. Allah senang. Mungkin mereka ketawa-ketawa, cerita-cerita, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kebobrokan dunia atau zaman waktu itu, kok bisa ada orang yang tidak terjangkit, yang tidak terpengaruh? Sebab itu banyak kali orang berkata, oh lingkungan saya membuat saya begini, itu karena lingkungan saya, oh karena orang tua saya, karena... No. Buktinya Nuh, di tengah bangsa yang bobrok, dia didapati, diberi karunia Allah, dia bergaul dengan Allah, dia benar, dia tak bercelah, dia memberitakan Injil. Ada pepatah, ada cerita kan, ikan itu hidup di air asin, tapi dia tidak menjadi asin. Oke, semangat. Dimanapun kita berada, kita bisa bergaul dengan Allah, kita bisa hidup benar, kita bisa tidak bercelah. Oke. Kemudian Allah memberi perintah. Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 17. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, bukan kayu sembarangan. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu seperti ter.
yang tidak masuk air supaya tidak masuk air. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Jadi jangan sampai di atas sekali. Begitu. Sama dengan veranda mungkin. Oke. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Satu pintu saja. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Itu firman Tuhan kepada Nuh. Tetapi, Kejadian 6:18, tetapi dengan engkau Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku. Walaupun Allah marah, Allah tahu kepada siapa dia mau sayang-sayang. Engkau akan masuk ke dalam bahtera. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri-istri anak-anakmu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa kita melihat besarnya bahtera itu kurang lebih panjangnya 170 meter. Kemudian lebarnya 28 meter. Dan tingginya kira-kira seperti bangunan 7 tingkat. Cukup besar. Kemudian, apa yang terjadi? Kejadian 6 ayat 22. Sangat menarik. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Saudara-saudara yang kekasih. Nuh ini patuh sekali. Padahal ada pendapat dari ahli-ahli Alkitab berkata bahwa waktu itu belum ada hujan. Belum pernah ada hujan. Yang membasahi bumi adalah embun dari bawah. Begitu toh. Nah, itu mesti cek dulu. Tapi ada pendapat seperti itu. Kalau itu demikian, bayangkan Nuh tidak pernah lihat hujan. Dia pikir-pikir dari mana ini air, toh? Tapi dia tetap patuh. Dia tetap membuat bahtera itu seperti yang dikatakan Tuhan. Saya kembali di ayat ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Nuh patuh. Dia melakukan semua yang diperintahkan. Kayu gofir, taruh pakal, 3 tingkat, petak-petak, dan lain sebagainya. Termasuk membawa binatang haram dan tidak haram. Yang haram 2 pasang, yang tidak haram 7 pasang, dan lain sebagainya. Dan makanan dan lain sebagainya. Pokoknya Nuh melakukan semuanya itu. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Melakukan perintah Tuhan semuanya dengan tepat. Luar biasa. Saya berdoa, Tuhan, kiranya saya boleh melakukan firman-Mu, oh Tuhan, dengan tepat dan semua yang perintah untuk saya. Tentu saya tidak bisa membuat bahtera. Karena membuat bahtera bukan perintah untuk saya. Perhatikan, ada perintah di dalam Alkitab yang bukan untuk kita. Jangan ada tiba-tiba orang bikin bahtera di sini, toh. Banyak sekali orang-orang sekarang yang mau melakukan firman Tuhan yang sebenarnya bukan untuk dia. Pelajaran kita yang lalu, ada perintah yang bukan untuk kita. Dan perintah di satu tempat dan waktu berbeda juga berbeda. Oke, lanjut. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, setelah sudah selesai semua 7 hari sebelum air bah, ada pendapat bahwa Nuh itu membuat bahtera dan memberitakan firman Tuhan tentang adanya bahtera itu 120 tahun. Karena Nuh waktu menerima perintah untuk membuat bahtera, dia berumur 480 tahun. Kemudian air bah itu hanya terjadi ketika Nuh berumur 600 tahun. Jadi berarti begitu lama dia buat. Mungkin ada orang yang dari lahir lihat bahtera itu. Karena perhatikan, Tuhan tidak mungkin memberi satu hukuman tanpa lebih dahulu
di remind atau dikatakan. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin salah. Keputusan Tuhan tidak salah. Oke? Kemudian setelah selesai 7 hari sebelum air bah akan datang, Tuhan bilang, Nuh, masuklah. Masuklah ke dalam bahtera. Engkau dan anak-anakmu, istrimu, dan istri-istri anak-anakmu. Dan masukkanlah binatang-binatang itu. Kemudian masuk semua, masuk makanan, masuk. Ini ada planning. Ini bukan hanya bodoh-bodoh saja bikin bahtera masuk, tidak. Ini ada planning berapa hari makanan, mungkin ada juga yang akan bertumbuh di dalam dan lain sebagainya. Kemudian Allah berkata, Nuh masuk, dan Allah menutup pintu dari luar. Kemudian datanglah hujan. Tingkap-tingkap langit dibuka, air di situ, air dari dalam tanah meluap dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang ada di luar bahtera pasti ternganga-nganga. Oh, Nuh, buka pintu, Nuh buka pintu. Tenggelam. Mereka lari di gunung, air juga tiba. Nuh tidak bisa pintu. Tuhan sudah menutup pintu. It's closed. No more chance. Tidak ada lagi kesempatan. Bahtera sudah tertutup. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Semua binasa seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan yang menyesal itu, Tuhan yang sakit hati itu, Tuhan yang mengambil keputusan itu bertindak. Jangan main-main dengan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 ayat 22 saya akan baca. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera itu, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan oleh air bah itu. Nomor chance. Sama juga sekarang. Akan datang kedatangan Tuhan. Banyak orang yang belum juga mau datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Sang Juru Selamat itu. Kemudian sesudah itu 40 hari 40 malam, kemudian menunggu air surut, kurang lebih menurut para teolog mereka menghitung kira-kira 1 tahun. Nuh keluar. Tuhan tuh sudah boleh keluar. Nuh keluar, apa yang dia buat? Dia membuat mesbah. Dia membuat tempat untuk menyembah Allah. Kan dulu pakai persembahan binatang dan lain sebagainya, dan dia melakukan itu. Saya pikir-pikir, sesudah COVID-19 ini kita dikurung seperti ini, setelah kita dikeluarkan, marilah kita membuat mesbah bagi Tuhan. Mesbah yang penuh dengan kelemahan, tapi nanti Tuhan sempurnakan. Jangan sampai keluar dari COVID ini kita kembali lagi seperti kehidupan kita yang dulu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan lagi sebelum kita mulai mengakhiri PA kita hari ini. Matius 24 ayat 37 dan 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak akan kedatangan Anak Manusia. Jadi kejadian Nuh ini, air bah ini, bisa jadi dengan kita sekarang. Akan kedatangan
anak manusia, bukan sesudah pengangkatan kan ada 7 tahun masa sengsara, kemudian Tuhan akan datang. Dan apa dikatakan? Orang-orang kalau tadi dikatakan jahat, keras, berpikir cuma kesalahan semata-mata. Di sini ditambah cuma makan minum, kawin, cerai, baku kawin, kasih kawin, cerai, kawin. Sekarang buka Facebook, makanan semua. Makanan, biar COVID, biar orang nggak takut ini. Mungkin penjualnya ini ada COVID-19. Beli, makan, jual. Pasar nak berhenti. Resep ini, resep itu. Makan terus. Restoran ini, restoran sana. Enak sekali memang makan. Kemudian pesta sini, pesta situ. Jalan-jalan situ. Hati-hati, ingat kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Orang menggambarkan Yesus itu sebagai bahtera, jalan ke surga, jalan mencapai Bapa, dan juga dia adalah pintu. Hanya ada satu pintu di bahtera Nuh. Pintu surga hanya satu. Tidak ada itu banyak jalan ke Roma. Ke Roma banyak jalan. Tapi ke surga, there's only one way to go to heaven. Itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Coba selidiki. Jangan percaya siapa, selidiki ajaran ini. Kalau ada yang masuk di akal, toh selain Tuhan Yesus, jangan dulu ikut saya. Oke. Kemudian Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan akhirnya saya akan menutup dengan satu ayat favorite saya. Ayat yang paling saya senangi. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, how beautiful ini verse. Ini ayat ini indah sekali. Saudara, seperti ini. Sekali kelak semua lutut siapa saja, lutut orang-orang tinggi, orang-orang rendah, orang berkedudukan, orang bangsa ini, bangsa apa, besar kecil, semua akan bertekuk lutut. Begini, menyembah hati dan lutut. Di langit, di bawah bumi, di atas bumi tidak terkecuali. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh my God. Kalau oh my God ini boleh bilang. Tapi kalau di Facebook jangan bilang-bilang oh my God. Oh my God. Semua akan berlutut. Kemudian yang muncul nanti Yesus itu yang kita akan berlutut menyembah. Tangannya berlubang paku belum hilang. Bangsa Israel akan menangis. Oh, menangis. Ternyata yang mereka salibkan itu, ternyata yang mereka mahkotai duri itu, dan yang mereka teriak-teriak itu, dialah Mesias. Dialah sang anak domba Allah yang dijanjikan. Mereka tidak menerima. Sampai sekarang, agama Yahudi secara bangsa tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nanti mereka dengan tangisan. Semua mulut akan mengaku. Mulut-mulut yang muka asam, mulut-mulut yang tidak mau mengaku Yesus, mulut-mulut yang menganiaya, menghujat Yesus akan mengaku. Oh, seperti prajurit di yang menjaga Yesus ketika gelap gulita di tempat penyalipan, dia bilang, oh inilah sungguh-sungguh anak Allah. Nanti jadi begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi yang belum menerima Tuhan Yesus dan sudah percaya tapi belum menyerahkan diri sungguh-sungguh. Kenapa nanti? Kenapa tidak sekarang kita berlutut? Saya sudah berlutut, saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah. Tapi kadang-kadang saya tidak terlalu serius dalam mengaku, dalam menceritakan. Kadang-kadang saya tidak terlalu sempurna dalam berlutut menyembah Tuhan. Marilah kita perbaiki sikap kita kepada Tuhan. Kenapa nanti? Tidak sekarang saja.
Ayo. Kalau ada orang-orang yang belum melayani Tuhan, belum percaya Tuhan Yesus, pelan-pelan berdoa. Call, hello Susi. Kenapa Tante Ella? Susi tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali? Iya Tante Ella, kenapa? Bagaimana dengan Susi? Dan selanjutnya. Tuh. Mengapa nanti? Marilah hai lutut-lutut bertekuklah. Menyembah Tuhan Yesus, sang tangan yang berlubang paku, karena kasihnya. Ketika dia disalib sih, diludahi. Kan kalau sekarang kita kalau lihat foto Tuhan Yesus, baby face, rambut panjang, pesung. Tapi yang Tuhan mau kita ingat-ingat, Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus yang baby face di foto-foto. Tuhan Yesus yang berlumuran darah. Tuhan Yesus, Alkitab berkata, jadikanlah ini sebagai peringatan akan waktu. Ingat-ingat Tuhan Yesus bukan itu baby Jesus di Bethlehem. Tapi Yesus yang berlumuran darah, yang bekas-bekas luka. Sementara dia tergantung, dia melihat orang yang melakukan itu, dia bilang, Bapa ampunilah mereka. Betapa kasih Tuhan Yesus. Ampun pedorang Tuhan. Ya Bapa, ampuni mereka. Dia melihat itu tanpa kebencian. Karena dia menanggung dosa kita. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita tutup dengan doa. Doa saya adalah mengucap syukur untuk penyaliban Tuhan Yesus. Oke? Kita aminkan bersama. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami teringat air bah dan kengerian itu. Dan kami juga mengingat akan penyaliban-Mu Tuhan. Tuhan, hati kami yang sombong hancur mengingat salib-Mu. Tak bisa kami berdiri, menyombongkan diri. Melihat kasih-Mu ya Tuhan, di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai lagi dengan pelajaran yang ke-9 dari seri pelajaran